Oke, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual, dan mungkin kita akan fokuskan diskusi hari ini terkait dengan tindak lanjut dari hasil musrembang kecamatan kemarin, gitu ya. Secara sistem seperti apa dan juga rencana agenda kita ke depan, gitu. Nah, nanti secara teknis di sistem mungkin akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail lagi oleh Pak Kresno, tapi saya mungkin hanya gambaran-gambaran umumnya saja yang ingin saya sampaikan, gitu, bahwa terutama Bapak Ibu sekalian, kemarin agenda yang sudah kita selesaikan adalah musrembang kecamatan dan desa, gitu ya, desa sampai hari Minggu itu udah selesai menginput, gitu ya, minggu kemarin udah selesai menginput. Banyak tidaknya, gitu, ada yang udah ada yang input ataupun ada yang banyak, ada yang sedikit, gitu, tapi intinya udah selesai tahapan itu, gitu, dan kita tidak bisa mundur ke belakang. Tahapan selanjutnya sebetulnya walaupun kemarin ketika desa input itu Bapeda maupun kecamatan sudah bisa langsung verifikasi dengan berjenjang, gitu ya. Tetapi kita sekarang juga bisa lanjutkan, verifikasi ini, gitu ya, karena agenda berikutnya yang menunggu adalah verifikasi di level perangkat daerah. Jadi agenda berikutnya adalah verifikasi di level perangkat daerah. Nah, jadi kapan Bapeda dan kecamatan itu memverifikasi? Sebetulnya Bapeda kemarin sudah mulai memverifikasi banyak, gitu ya, dan walaupun karena desa itu sampai Minggu masih input, ada beberapa yang masih belum terverifikasi, tetapi secara simultan kita akan terus verifikasi karena usulan desa itu hampir 6.000 lebih, Bapak Ibu sekalian, gitu ya, sangat banyak. Jadi kita memang perlu waktu untuk memverifikasinya. Nah, Bapeda di sini akan terus memverifikasi sampai selesai semua dan diupayakan dalam waktu dekat ini bisa selesai karena mungkin tinggal berapa persen ya, gitu ya, nggak terlalu banyak juga. Tapi perangkat kecamatan, karena setelah Bapeda itu kan kecamatan memverifikasi, diharapkan juga simultan sambil memverifikasi yang sudah diverifikasi oleh Bapeda. Jadi ketika memang menunya sudah masuk ke kecamatan, usulan sudah masuk ke kecamatan, dan menunggu verifikasi kecamatan, diharapkan silakan Bapak Ibu di kecamatan untuk memverifikasi, gitu ya, memverifikasi. Jadi jangan menunggu, dan kita targetkan, ya, Bapak Ibu, kita targetkan verifikasi ini maksimal, ya, maksimal berakhir sampai hari Minggu. Ya, berakhir sampai hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal 16 ya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang tanggal 16, hari Minggu tanggal 21 ya. Jadi maksimal Bapak Ibu di kecamatan itu memverifikasi sampai hari Minggu. Diharapkan itu selesai semua. Ya. Nah, usulan desa kemarin itu ada yang dilanjutkan atau dilanjutkan, gitu ya, oleh Bapeda. Otomatis kalau dilanjutkan itu langsung masuk ke kecamatan dan tinggal diverifikasi oleh kecamatan. Tapi ada juga yang langsung ditolak di level Bapeda. Nah, ditolak di sini di level Bapeda terlebih kebanyakan karena urusan, gitu ya. Karena urusan misalnya kemarin contoh yang Rutilahu udah dijelaskan, tapi karena menunya kemarin kan kadung tersetting di sistem, jadi masih ada yang input, otomatis akan kita drop, gitu ya, akan kita tolak. Ada juga beberapa usulan dari desa yang apa sih namanya, misalnya usulan jalan kabupaten, tapi ternyata diverifikasi oleh teman-teman Bapeda, di list jalannya nggak ada, misalnya di list jalan kabupatennya, di SK Bupatinya tidak ada, otomatis akan ditolak. Ada juga hal-hal yang lain yang memang misalnya menurut pandangan Bapeda masih kurang pas, ataupun usulannya misalnya usulan jalan kabupaten tapi dimasukinnya malah jalan lingkungan misalnya, atau juga ada juga yang jalan lingkungan tapi nggak masuk prioritas, yang masuk SK Kumuh dan lain-lain yang kemarin sudah disampaikan oleh bidang IPW, ya, itu mungkin juga ada yang dari drop. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu intinya ada yang ditolak atau ada yang diterima secara hasil verifikasi Bapeda. Nah, kemudian selanjutnya kan harus diverifikasi oleh Bapak Ibu. Nah, kecamatan dalam hal ini, sebetulnya kecamatan dalam hal ini, tolong Bapak Ibu ketika memverifikasi memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan itu yang pertama adalah
sesuai dengan berita acara yang disepakati. Kemarin kan misalnya Pak Camat sudah menyampaikan, yang disepakati adalah sekian kegiatan. Desa A misalnya berapa, desa B berapa gitu ya dengan rincian-rinciannya. Walaupun masih secara manual, nggak masalah. Jadi tolong sesuai dengan berita acara itu. Jadi jangan misalnya disepakati 10, ternyata sekarang Bapak Ibu memverifikasi dan meloloskan sampai 15 gitu ya. Berarti ada 5 kegiatan yang tidak ada dalam berita acara yang disepakati dalam musyawarah kecamatan. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi intinya bentar ya. Jadi intinya Bapak Ibu, patokan utama kecamatan dalam verifikasi adalah hasil musrembang kecamatan. Yang disepakati di situ itulah yang dilanjutkan. Namun ketika misalnya disepakati 10, saya sambil share screen ya, izin saya share screen sebentar. Tapi kemudian Bapak Ibu, ketika misalnya Bapak Ibu screen. Kelihatan ya? No, kelihatan ya? No? Kelihatan. Oke. Tapi kemudian Bapak Ibu, ketika misalnya kemarin ketika musrembang kecamatan, misalnya contoh ya, saya contohkan aja. Kecamatan A, misalnya kecamatan A ya. Kecamatan A itu disepakati kemarin dalam musrembang kecamatan ada 10 kegiatan. 10 kegiatan. Bapak Ibu kan verifikator kecamatan, dan ini 10 kegiatan kan si desa itu input dalam SIPD mungkin aja lebih dari 10 gitu ya. Mungkin aja misalnya 20 desa itu inputnya misalnya ya. Mungkin desa input 20. Ketika masuk ke dan di Bapeda itu diverifikasi yang 20 ini kan. Pertama diverifikasi dulu yang 20. 20 ternyata di Bapeda lolos 15 misalnya. Ketika dicek urusan, ketika dicek apa sih namanya tadi masalah SK kewenangan dan lain-lain itu misalnya loloslah 15 misalnya. Dari 15 ini kan udah dari Bapeda akan dicek sama kecamatan. Nah, ketika masuk ke kecamatan itu bandingkan dengan list yang 10 tadi gitu ya. Harus sesuai. Nah, berarti kalau misalnya dari 15 itu ternyata yang disepakati 10, coret 5 dan jadi 10 gitu. Tolak 5 yang tidak ada dalam kesepakatan awal. Karena esensi dari kecamatan adalah harus sesuai dengan musrembang kecamatan, karena itu adalah kesepakatan dalam berita acara dalam musrembang berupa konsensus dengan seluruh peserta musrembang. Nah, ketika misalnya yang 10 dipilih 10 ini, tapi yang 10 ini yang sesuai dengan berita acara, pastikan Bapak Ibu, yang pertama adalah pastikan dokumen pelengkapnya. Nah, dokumen kelengkapan. Walaupun kita tidak mensyaratkan proposal gitu ya, tapi minimal dokumen-dokumen kelengkapan yang biasa disyaratkan oleh perangkat daerah itu dipastikan harus ada. Contoh, misalnya yang saya selalu sampaikan, ketika pembangunan misalnya fisik, lihat lahannya kayak gimana. Kalau bangunan gedung misalnya ya, itu lahannya ada nggak? Ya, lahannya punya siapa? Jadi kalau misalnya lahannya punya desa, misalnya, atau lahannya sudah dihibahkan ke desa ataupun ke pemerintah daerah, surat hibahnya ada nggak? Nah, itu harus dibuktikan dan dibawa, dan Bapak Ibu harus memastikan. Jadi jangan sampai misalnya desa ada tapi nggak pernah nggak pernah dikasihkan dokumennya, itu jangan. Kalau nggak ada drop aja gitu ya. Jadi kalau dokumen kelengkapannya itu tidak ada, mendingan di drop aja, ditolak. Walaupun masuk dalam kesepakatan yang 10 tadi. Kemudian juga intinya sih dokumen-dokumen kelengkapan ini tadi ya, kalau misalnya bangunan berarti lahannya. Cek lagi Bapak Ibu misalnya, pastikan juga ukurannya kayak gitu-gitu ya. Tapi lebih kepada sebenarnya dokumen-dokumen kelengkapan ya. Dokumen-dokumen kelengkapan ini harus dipastikan terkait dengan lahan. Terus juga penerima untuk yang pertanian misalnya ya. Coba cek lagi kelompok taninya ada enggak, mana SK kelompoknya,
lampirkan, kasihkan SK kelompoknya. Nah, si dokumen-dokumen kelengkapan ini Bapak Ibu kumpulkan di di kecamatan. Pegang sama Bapak Ibu, setiap kegiatan yang disetujui sama Bapak Ibu itu dikumpulkan. Contoh Bapak Ibu, dari 10 kegiatan tadi yang sesuai dengan berita acara Musrembang, ternyata misalnya yang lengkap dokumen kelengkapannya itu cuma 5. Berarti yang 5 sama Bapak Ibu di kecamatan ditolak. Nah, yang 5 yang lengkap dokumen kelengkapannya, nah dengan dokumen kelengkapannya, ini yang akan kita bawa dalam verifikasi tingkat perangkat daerah. Itu. Ini rencananya, gitu, walaupun nanti suratnya menyusul ya Bapak Ibu, kita akan selenggarakan verifikasi tingkat perangkat daerah itu hari Selasa dan Rabu, tanggal 23 dan tanggal 24. Silakan dicatat oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi pada Selasa dan Rabu itu kita insya Allah akan melaksanakan verifikasi hasil musrembang kecamatan tingkat perangkat daerah, dan nanti kita akan pertemukan antara kecamatan gitu ya, perwakilan kecamatan dengan perangkat daerahnya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu apa yang harus dibawa. Bapak Ibu cukup membawa semua dokumen kelengkapan yang di ACC saja. Nah, kalau yang ditolak mah nggak usah, jelas ya. Tapi yang sudah diterima, yang 5 ini contohnya, itu dibawa semua dokumen kelengkapannya. Tadi ya surat lahannya, terus juga tadi model apa sih namanya SK kelompok dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tidak bisa membuktikan di dalam verifikasi itu, perangkat daerah akan mencoret. Nah, nanti akan diverifikasi oleh perangkat daerah dari 5 ini contohnya, mana yang benar-benar lengkap dan sesuai. Kalau misalnya lengkap semua di ACC, kalau misalnya tidak, misalnya contoh, dari 5 ini ternyata yang sesuai cuma 4. Nah, berarti yang 1 akan ditolak oleh perangkat daerah dan yang 4 ini akan masuk dalam range. Ini sebagai contoh gambaran saja Bapak Ibu. Jadi apa yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu di kecamatan. Nah, nanti di level sistemnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Kresno ya. Tapi minimal saya hanya menggambarkan seperti inilah rencana gitu ya yang akan dikerjakan gitu ya, dan juga gambaran bagaimana sistem verifikasi itu dilaksanakan kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi sekali lagi Bapak Ibu, rencananya apa sih namanya? Agenda berikutnya dari verifikasi ini adalah tanggal 23 dan 24 untuk kita laksanakan verifikasi tingkat perangkat daerah. Ya, 23 dan 24. Namun nanti surat resminya, undangan resminya menyusul. Biasanya yang diundang adalah Kasisapras dan juga operator atau operator SIPD ya. Biasanya seperti itu, 2. Tapi nanti suratnya menyusul lah. Mudah-mudahan maksimal Jumat ini suratnya sudah dikirimkan gitu ya. Namun sebelum ke situ sekali lagi Bapak Ibu berkewajiban untuk segera memverifikasi usulan yang sudah masuk ke kecamatan gitu ya, dan diverifikasi. Nah, diverifikasi maksimal sampai tanggal 21. Nah, maksimal sampai tanggal 21 hari Minggu gitu ya. Nah, setelah itu kita tutup untuk kecamatan, tinggal mempersiapkan untuk perangkat daerah. Nah, pasti ada pertanyaan nanti misalnya, Pak, kenapa yang desa udah nginput, misalnya satu desa udah nginput 50, tapi kok yang masuk cuma 5 misalnya, cuma 10. Itu kadang-kadang berarti ada desa yang menginput tapi tidak dilanjutkan, tidak diajukan. Soalnya desa itu seperti yang kemarin saya sampaikan, selain input dia harus ajukan gitu ya. Nah, itu ada beberapa hal-hal teknis, nanti mungkin lebih jelasnya dalam sistem oleh Pak Kresno ya gitu. Itu mungkin Pak Kresno yang bisa saya sampaikan sekilas gitu ya, gambaran terkait dengan apa yang akan dikerjakan ke depan dan batas waktunya gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, intinya sih tolong pastikan semua usulan desa itu yang akan Bapak Ibu ACC adalah dokumen perencanaannya harus lengkap. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi misalnya, Pak, kenapa ini usulan dari desa kami belum diverifikasi oleh Bapeda? Ya itu akan kita segerakan karena memang banyak, ada 6.000 sekali lagi Bapak Ibu, dan Bapeda itu kan nggak ada verifikatornya, nggak sebanyak kecamatan yang ada 47 kali berapa orang gitu ya. Di Bapeda ini terbatas, nah, jadi kita perlu waktu, tapi sebagian besar sudah diverifikasi. Nah, beberapa yang belum diverifikasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa selesai semua gitu ya. Karena setelah itu kan harus diverifikasi oleh kecamatan. Itu mungkin sekali lagi dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi sampai akhir ya,
mengikuti kegiatan ini, diskusi ini sampai akhir. Tapi nanti secara teknis Pak Kresno juga bisa menyampaikan dan bisa diskusi langsung, terutama terkait dengan sistem dan apa-apa saja yang perlu disiapkan gitu ya. Nanti soalnya hari ini saya harus ada pertemuan lagi dengan pimpinan terkait dengan agenda perencanaan juga. Mudah-mudahan sih intinya Bapak Ibu tolong tetap fokus dengan apa yang kita kerjakan, terus juga karena kita kan agendanya padat, jaga kesehatan juga gitu ya. Terus juga kalau misalnya ada yang kecamatan yang memang contoh misalnya ketinggalan informasi untuk hari ini gitu, hal-hal yang seperti itu tolong temannya atau kecamatan-kecamatan yang lain yang tahu dikasih tahu, disampaikan informasinya, atau di grup Kasih Sapras misalnya. Soalnya kan Kasih Sapras kadang-kadang punya, kalau nggak salah punya grup sendiri yang mungkin tidak diinformasikan atau apa, tapi tolonglah dibantu gitu ya untuk disebarkan informasinya. Itu mungkin sekali lagi dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti pertemuan ini dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Ini sifatnya semi formal lah gitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan berdiskusi kalau memang ada kendala-kendala yang terjadi hasil kemarin Muslimbang Kecamatan seperti apa, nanti mungkin bisa dijawab oleh rekan-rekan yang lain juga. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata dari saya, Dr. Polio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kresno. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas pembukaannya. Bapak Ibu, jadi begini, kita langsung saja ke teknisnya biar tidak terlalu lama. Yang pertama, Bapak Ibu, ada beberapa permasalahan yang sering terjadi di kecamatan ataupun desa. Nah, contohnya kemarin tuh ada beberapa kecamatan yang sama desa yang bertanya, Pak, di monitoringnya ada, tapi kok di usulan awal mereka ada mengajukan, tapi kok di monitoring udah nggak ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, usulan kami ditolak, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Nah, untuk kasus yang pertama, di monitoringnya kemarin awal muncul, tapi di yang sekarang-sekarang nggak muncul. Itu bisa terjadi beberapa kendala Bapak Ibu. Yang pertama, usulan itu sudah diverifikasi oleh Bapeda dan usulan itu ditolak. Jadi kalau misalkan usulan dari desa itu udah diverifikasi Bapeda dan ditolak, otomatis usulan itu hilang di kolom monitoring. Itu Bapak Ibu. Kalau misalkan yang kedua, kalau misalkan kekeh desa masih bertanya, kok usulannya kemarin udah di input tapi kok nggak ada di monitoring. Coba dicek lagi status usulannya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti status usulannya tidak statusnya sudah ditolak gitu. Nah, kita masuk dulu aja ke sistem ya. Bentar. Oh ya, dikit dulu materinya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, pada tanggal 23-24 itu kita akan mengadakan verifikasi usulan musrembang kecamatan dengan dinas terkait. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan untuk membawa semua kelengkapan yang ada yang telah diverifikasi oleh Bapak Ibu. Nah, yang pertama,
karena gini, jadi sistemnya tuh saya juga agak aneh ya Bapak Ibu. Ketika usulan Bapak Ibu, ketika data yang udah diverifikasi oleh kecamatan, itu otomatis langsung hilang di menunya Bapak Ibu, di menu verifikasi. Nah, tapi tenang, data itu pasti ada di dashboard dari dinasnya. Nah, jadi sebelum memverifikasi, saya harapkan, saya himbau Bapak Ibu untuk melakukan download terlebih dahulu data yang ada di menu tab verifikasi kecamatan. Coba kita buka dulu. Cara melakukan cara downloadnya gimana? Bapak Ibu tinggal download. Udah kita buka. Di menu yang ini Bapak Ibu, verifikasi usulan masyarakat, cara downloadnya Bapak Ibu, ini ya diklik dulu, disemuain ya, ada tulisan all, nah baru ini di copy paste, di blok aja semuanya, baru nanti sama Bapak Ibu dilakukan di copy, di blok semuanya. Lalu pindahkan ke Excel. Nanti jadi ini supaya menjadi bahan Bapak Ibu ketika des dengan perangkat daerah. Nah, itu. Terus poin kedua Bapak Ibu, ketika melakukan verifikasi ya, diharapkan semua kelengkapannya Bapak Ibu udah punya, udah pegang gitu. Dikarenakan nanti ketika des, kalau misalkan usulannya tidak lengkap, nanti otomatis akan ditolak oleh perangkat daerah. Ini nih. Jadi desnya pertama kecamatan akan dipertemukan dengan OPD terkait untuk des secara langsung dengan membawa kelengkapan usulan. Usulan yang dibahas adalah usulan yang sudah diverifikasi oleh pihak kecamatan. Kelengkapan usulan untuk pembangunan fisik meliputi surat keterangan lahan yang sudah clear, lalu yang sudah clean and clear, terus nah ini berupa soft copy dan hard copy. Jadi nanti Bapak Ibu ketika des, kalau misalkan usulannya sudah disetujui, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupload ke Google Drive. Linknya sudah saya sediakan. Jadi nanti tinggal diupload saja oleh Bapak Ibu ketika desnya.
Jadi selain hard copy, disiapkan juga soft copy-nya, di-scanin aja. Terus yang keduanya, untuk lingkup pertanian, harap dipersiapkan SK kelompok tani. Terus yang ketiganya itu foto terkini kondisi lokasi. Ini untuk seperti irigasi dan lain-lain, atau jalan lingkungan, itu bisa difoto foto kondisi terkini. Poin keempat ya ini, kelengkapan usulan tidak sesuai atau tidak lengkap. Jadi otomatis usulannya ditolak oleh perangkat daerah. Nah, sekarang tadi udah di copy ya. Setelah Bapak Ibu ngopi semua yang ada di tab verifikasi kecamatan ini ya, Bapak Ibu di copy dulu, kita ulangi. Di copy. Nah, terus di paste di sini aja. Jadi ini sebagai bahan Bapak Ibu nanti dash-nya. Silahkan ini dirapikan saja formatnya. Dikarenakan di sistemnya tidak disediakan menu untuk download secara utuh verifikasi usulan yang ada di tab Muslenbang verifikasi kecamatan. Sudah sampai sini. Sekarang untuk memverifikasinya. Yang pertama, Bapak Ibu, misalkan kita mau verifikasi usulannya ini ya. Usulan dari ini saya pakai akun Kecamatan Cisolok. Ada usulan pembangunan sarana air bersih. Permasalahannya ini krisis air dan lain-lain. Dan dibangun air bersih dengan jarak yang ditempuh 7.000 meter. Nah, rekomendasi Bapeda sesuaikan volume kebutuhannya dan pastikan ketersediaan sumber airnya 7.000 meter dan ini anggaran dari Bapeda. Nah, ketika nanti Bapak Ibu melakukan verifikasi di tingkat kecamatan, nah Bapak Ibu pilih yang ini nih, tombol yang warna ada tombol pensil di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu ini diklik. Nah, ketika diklik, Bapak Ibu langsung ke bawah aja, ke bawah. Kelompok belanja kelompoknya ini dibiarkan saja, belanja non transfer jangan dirubah-rubah. Nah, uraian rekomendasi ini Bapak Ibu bisa isi dengan kalimat penguat atau output yang akan dibangun. Misalkan kan ini membangun tadi ingin pipa sarana air bersih yang kurang lebih 7.000 meter. Nah, ini ditanyakan lagi ke si desanya. Fixnya apa sih yang mau dibangun? Apakah dia pipanisasi atau dia mau ngebangun sumur bor? Kalau misalkan ini nggak kurang jelas ya Bapak Ibu, ini pengen bangun sumber air bersih yang ada harus ditempuh sebanyak 7.000 meter. Apakah ini dia pipanisasi dari sumber yang udah ada atau dia mau bikin lagi yang baru sumber airnya? Kalau dia mau bikin sumber air yang baru, berarti kan otomatis ininya sumur bor. Nah, misalkan sumur bor 1 paket, ini boleh sama Bapak Ibu. Kalau tetap dia pipanisasi, uraian rekomendasi langsung ganti aja pipanisasi 100. Nah, tadi kan 7.000 meter. Nah, ini 7.000 meter itu bener nggak 7.000 meter?
harap itu lagi ditanya lagi ke desanya, jangan sampai 7.000 meter ini ternyata yang keperluannya bukan segini, bisa lebih atau bisa kurang gitu. Volumenya jadi harap disesuaikan lagi. Ini pipanisasi 1.000 meter misalkan. Nah, untuk rekomendasi anggaran, Bapak Ibu bisa mengisi berdasarkan rekomendasi anggaran yang udah ada yang direkomendasikan oleh Mitra Bapeda, ataupun Bapak Ibu bisa menginput baru. Ah, ternyata cukupnya nggak butuhnya nggak berapa ini tuh 1,4 miliar, cuma 200 juta. Ya silahkan ini 200 juta saja. Nah, tapi yang harus diperhatikan ini yang di uraian rekomendasi ini diharapkan langsung tertuju output yang fixnya gitu. Jangan ngegantung-gantung kayak ini. Kayak yang ada di permasalahannya. Contoh lain mungkin kalau dia mau sumur bor. Misalkan, Pak, gimana dia tuh minta tuh macam-macam, ternyata bukan sumur bor aja, sama pipanisasinya juga. Ya udah, Bapak Ibu tinggal gini aja. Sumur bor, misalkan satu paket, pipanisasi 100 meter, 1.000 meter. Nah, 1.000 meter. Nah, di sininya Bapak Ibu volumenya ganti aja ini satu, ini paket. Kalau misalkan ini lebih dari satu kebutuhan. Tapi jangan mentang-mentang ininya bisa lebih dari satu, semuanya aja diusulin. Nah, itu Bapak Ibu diharapkan untuk prioritasnya gitu. Dikarenakan nanti takutnya karena keterbatasan anggaran, jadi malah nggak dilihat gitu kalau banyak yang dibutuhin mah. Kalau bisa sih rekomendasi ini cukup aja satu, tapi itu benar-benar dibutuhin gitu. Nah, kalau udah semua baru klik simpan. Nanti otomatis yang kegiatan ini otomatis akan menghilang di tab verifikasi Bapak Ibu. Nah, tapi itu data tersebut langsung otomatis masuk ke dashboard yang ada di kecamatan. Jadi jangan kaget gitu kalau di tab verifikasi Musrenbang kecamatannya itu hilang, nggak ada datanya gitu. Emang tujuannya kalau misalkan semua usulan di sini hilang, berarti itu bagus Bapak Ibu. Jadi semuanya otomatis sudah terverifikasi oleh Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak Bapak Ibu? Silakan di-unmute aja. Kalau enggak, saya mau nanya, ada yang itu enggak, yang desanya, yang di kecamatannya nggak ada datanya, tapi desanya ada datanya katanya. Di tab verifikasi kecamatan nggak ada, di monitoring ada, tapi di kecamatan ada gitu, di desa ada. Oh mangga kalau Panunggal kalau mau nanya. Pak Eko mangga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebun pedas, Pak. Kebun pedas. Pak Eko itu soalnya tanya deh. Maka kebun pedas di Payun. Halo, tes. Dengan halo. Ya halo mangga Pak. Sok ada nggak ada? Sama di pantau ya? Ya.
Itu jumlahnya itu berbeda Pak Kresno itu. Oh, di monitoring berapa Pak? Saya belum hitung, tapi itu jelas ada bedanya gitu Pak. Gimana Pak? Coba ulang. Kalau di verifikasi itu ada 36 ya. Iya. Kalau di pantau berapa ya? Bentar. Terus di monitoring ada? Di pantau itu ada 9 Pak. Ada 9. Ya. Kebun pedes ya Pak? Ada Pak, dicek kalau. Itu apa? Kalau yang 9 itu Pak, statusnya gimana Pak? Verifikasi Bapeda atau apa tulisannya yang di sebelah kanannya? Itu udah apa ya? Statusnya diteruskan ke Muslimbang Kecamatan, Pak. Pak Abdi tiasa nambut user eta teu? User verifikatorna. Di WA-nya Pak, di chat itu. Pak Abdi dibadi cek ayeuna gitu. 9. Dapat saya Mas. Mungkin itu Pak yang ya. Coba Pak di WA-in dulu datanya. Di WA dulu aja Pak itunya Pak. Mata baru kita jonggo ke apa ya? Username. Ditanya bukan ya. Mana Pak, eta di Kebun Pedas coba di WA heula Pak, username sareng passwordna Pak. Kalau dicek dari eta. Di monitoringnya 9, tapi di itunya ada 36. Soalnya di Abdi malah aya 5 hiji, Pak. Data anak sanes 3 genep. Ini benton gitu. Ada Pak. Polisi. 16, 0721 1998 20.
2. Perencanaan 2022. Dan masyarakat. Betul maka solin yang anjing mah ya nggak boleh. Ya Pak. Dapat sekian. Ini ada oh, 9 ya benar ya Pak ya. Tapi yang di kecamatannya ada Kebun Pedes. Oh, Kebun Pedes. Kebun Pedes. Oh, yang tidak transfer ya. Siapa? Nanti saya coba itu lagi ya Pak. Tapi yang 9 ini kira-kira itu nggak Pak? Ada yang masuk di 36 nggak Pak? Gimana? Yang 9-nya ini yang monitoring di 36 ada nggak yang di tab verifikasi? Yang 9 yang dimonitoring masuk yang di 59 verifikasi. itu yang diverifikasi masuk nggak datanya? Oh di sini. Ah. Ini baru saya lihat apa ya? Ah. Nanti di manual Pak, saya lihat dulu ya. Oh iya siapa? Kalau misalkan yang 9 ini ada di verifikasi itu aman Pak. Takutnya yang di 9 ini ada yang nggak ada di verifikasi kecamatan. Nanti saya coba cek lagi Pak di database-nya, takutnya ada yang kesalahan dari sananya ya. Saya coba komunikasi juga sama tim dari Kemendagri-nya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, tapi ini teh Pak, yang tadi 36 data dari Sinema ada 51 Pak. Jadi ada beberapa usulan yang masih belum diverifikasi oleh Bapeda. Oh iya. Ya, nanti pasti bertambah Pak sebagian lagi. Jadi gini ya Pak, kalau yang ada di verifikasi itu berarti itu udah diverifikasi oleh Bapeda. Iya betul Bu, pasti Bu itu. Siap. Punten Bu, Pak. Kalau yang kemarin yang usulan dari desa totalnya berapa? Di rekap manualnya ada nggak? Yang masing-masing desa ngirim nggak? Belum gitu. Oh, siapa tuh? Iya, siapa. Nanti kalau ada di WA aja Pak ya. Tapi gini, soalnya ada tambahan juga setelah musrembang itu. Oh, tapi kemarin udah di-input belum Bu? Sebelum pas sampai hari Minggu? Iya, udah di-input. Kalau udah di-input aman Bu. Yang jadi masalah kalau nggak di-input gitu Bu. Ya. Tadi itu. Ya, kalau udah ada rekapnya saya minta ya Bu ya, biar saya coba cocokin juga ya. Iya.
Atau non Pak Kros. Siap, mangga Pak. Nu sanesna mangga. Izin uihan deui. Siap, mangga Pak. Iya, Pak Kresno. Hari ini itu dengan hari kemarin kita monitor masih ada baru sampai 76 usulan di Kecamatan Kalapan Nunggal. Kelihatannya masih banyak yang belum diverifikasi oleh Bapeda. Tadi disampaikan Bapeda akan terus memproses dulu gitu kan ya. Iya. Sampai dengan limit waktu terakhir lah anggap seperti. Maksud saya itu kita ini juga kan dengan batas waktu ya, sama-sama dengan batas waktu. Siap. 76 ternyata kadang-kadang desa ngagerewek, saya udah nitip ini kegiatan, saya udah masuk ke sini. Nah, sok hal-hal nekarar itu yang jadi rudet mate. Nah, maksud saya karena kan hari ini desa pun berlomba-lomba cari link untuk bisa membangun di wilayahnya. Iya. Kita akan sebisa mungkin memasukkan sebanyak-banyaknya ya dengan segala yang kita batasi lah, proposal segala macam, jelas itu juga kan nanti di forum OPD akan disortir lagi. Iya, betul Pak. Nah, kalau hari ini kita belum dapat data maksimal yang sudah diverifikasi, tahu-tahu kita kan Jumat libur ya, ditutup hari Minggu. Nah, maksudnya teh kita masih nunggu-nunggu Jumat baru 100, tahu hari Sabtu atau hari Minggu atau 120 ke kecamatan tegak kontrol. Nah, hal itu maksud saya siapa? Minta tolong pasti ya, Pak. Ekstra keras sih kerjaan. Iya Pak, mohon Pak. Siap Pak. Oke. Kita nanti saya coba komunikasikan lagi Pak sama verifikatornya, mudah-mudahan secepatnya. Yang saya lihat cuman ditinggal lingkup pertanian Pak yang masih banyak itu tuh usulannya. Lingkup KPU-an sama Perkim itu saya lihat udah semuanya dikelirkan. Mudah-mudahan nantilah besok Pak, kalau enggak hari besok Kamis lah maksimal saya coba push terus Pak. Mudah-mudahan Kamis sudah selesai gitu Pak. Jadi kecamatan ada waktu spare 1 hari untuk mengecek lagi usulan-usulan tersebut. Mudah-mudahan bisa dikejar Pak. Bismillah. Mangga Nu Sanesa ada lagi dipertanyain. Penambahan usulan bisa diinput pakai akun desa. Kalau penambahan usulan itu udah nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi usulan yang kemarin yang per hari Minggu itu otomatis yang jadi data terakhir gitu. Kalau ada usulan-usulan baru otomatis tidak akan bisa terinput di sistem. Kecuali ada satu lagi cara Bapak Ibu menginputnya melalui Pokir gitu. Tapi silakan kalau Bapak Ibu mau menginput melalui Pokir yang data-data usulan yang belum terinput itu. Tapi kalau misalkan untuk melalui akun desa itu otomatis tidak bisa lagi ditambahin di input lagi gitu. Tapi yang diinput di Pokir juga kalau misalkan Bapak Ibu mau menitipkan diinputkan di Pokir, diharapkan juga untuk melengkapi semua usulannya karena perlakuan usulan dari desa dan usulan dari Pokir itu sama. Nanti semua kelengkapan, semua persyaratan itu pasti dikumpulkan Pak. Jadi kalau misalkan usulannya nggak lengkap, otomatis langsung tertolak gitu Bapak Ibu. Pak, usulan sudah fix, tidak akan ada penambahan lagi di kecamatan diverifikasi. Soalnya kita ajuin banyak, tapi yang di ACC cuma sedikit. Mau Cicantaian ya. Nah, yang Cicantaian, kalau Cicantaian di monitoringnya ada berapa Pak? Di tab monitoringnya. Cicantaian aktifkan. Mangga di-unmute. Tacan kadangu suaranya Pak. Mikna salah juga. Halo, Assalamualaikum Pak Krisno. Nah, siap mangga Pak. Kita hampir 50 usulan ya yang diajukan itu. 50 usulan. Terus yang udah verifikasi itu dari
turun dari Bapeda itu 16 kalau nggak salah. 16. Nah, gini Pak, yang usulan-usulan dari desa yang 50 itu, Ya. pertama, kebanyakannya rutilahu atau enggak? Ada sebagian, Pak. Nah, kalau rutilahu otomatis nanti kan itu otomatis tercoret ya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin usulan misalkan ketika ngusulin jalan, itu jalan lingkungan atau jalan kabupaten. Coba dicek lagi Pak menunya. Ya, kalau ya. misalkan dia salah masukin jalannya, ya. Menunya misalkan menunya jalan kabupaten, tapi dia masuk yang mana jalan desa, ya. Desa, otomatis tertolak. Jadi di rekapan Bapak terakhir cuman muncul segitu, gitu. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Kresno. Siap. Gitu. Lagi, maaf. Lupa. Ya siap, mangga Pak. Di kita ini kan ada jembatan penghubung antar desa, dan penghubung antar kecamatan. Nah, kalau berbicara status jalannya jalan desa, tapi ini menghubungkan antar kecamatan, kan kewenangannya naik ke kabupaten. Iya betul Pak. Nah, tahu-tahu yang seperti itu kan tertolak karena tidak ada ruas jalan kabupaten di dalamnya. Karena kan diminta ruas. Iya. Nah, bagaimana proses itu kan? Padahal beberapa kali kita sampai sudah disurvei oleh dari DPMPD karena linknya ke provinsi, kalau tidak salah kegiatan untuk jalan penghubung itu juga ada gitu. Iya. Nah, sedangkan kita tidak masuk di SIPD akhirnya karena tertolak akhirnya kemarin. Oke, mohon. Ini Pak. Kalau untuk jalan jembatan itu, bentar Pak, saya cek dulu ya di sini. Cek monitoring. Kalau misalkan untuk yang data tadi apa ya? Kalau misalkan jembatannya itu jembatan penghubung antar kecamatan atau antar desa, jadi gini, Bapak Ibu nanti, ketika des nanti, Bapak Ibu, kalau misalkan yang sifatnya urgent seperti itu, bisa langsung meminta perangkat daerah untuk menginputkannya sebagai renja mereka. Jadi nanti yang inputnya bukan akun desa lagi, tapi yang inputnya di renja perangkat daerahnya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang mah tugasnya cuma verifikasi aja usulan desanya gitu. Kalau misalkan ada tambahan-tambahan lagi dan itu sifatnya urgent sekali, bisa langsung dimasukkan oleh perangkat daerah di renja mereka. Tapi itu juga harus dilengkapi dengan persyaratannya juga, kelengkapan usulannya Pak, terutama foto lokasi terkininya gitu. Berarti masih bisa input, tapi menunya dipokir. Iya, jadi silakan Bapak Ibu kalau punya kenalan anggota dewan, silakan input dipokir, karena kalau pokir itu ditutup hingga nanti 1 minggu sebelum musrenbang kabupaten, kalau nggak salah di jadwal itu tanggal 13 Maret batas terakhir input pokir gitu. Kalau ada penolakan protes. Untuk jalan lingkungan dan pariwisata, untuk dokumen pendukungnya apa? Kalau jalan lingkungan itu cukup aja foto lokasi aja, nggak usah apa-apa lagi. Sama pariwisata juga cukup untuk foto lokasinya aja, nggak perlu SK jalan ataupun SK kelompok tadi nggak perlu, cuman foto lokasi aja. Sama kalau bisa di foto lokasi itu udah ditulis koordinatnya ya, jadi nanti ketika dicek oleh Dinas Perkim, jadi bisa langsung ketahuan di mana lokasinya. Kalau yang udah diproses, kalau misalkan Bapak Ibu udah melakukan proses verifikasi, ternyata lupa belum di backup, gini aja, nanti saya coba printkan hasil yang udah diverifikasi oleh Bapak Ibu di setiap perangkat daerah,
Nanti saya coba sebar di grupnya. Mudah-mudahan malam ini bisa kekerjain data-data seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ada Cibadak hadir, Salapalungga, Sampang Pulau. Ke Bandungan, cenah tuh bade naros. Mangga, ya Bandungan. Mangga ke Bandungan. Ini teh saya jadi, aduh. Mangga di-unmute ke Bandungan. Kenapa? Itu Pak Kris mau nanya. Iya. Di verifikasi yang kecamatan Kabandungan itu yang masuk cuma 5 desa, yang 1 desanya nggak ada sama sekali di verifikasi kecamatannya. Di monitoring ada nggak, Bu? Di monitor. Kalau Iya, di monitor. monitornya ada. Di ada. monitornya ada, ya. Desanya desa apa, Bu? Desa Mekarjaya. Desa Mekarjaya. Ya. Ada, Bu, kita cek dulu. Desa Mekarjaya. Desnya Soleh Komarudin. Urang udah hese. Mekarjaya ke Bandungan. Ya. Di sini mah ada. Ya. Garanta mana Jaya. Apa Bu nama kadesnya, Bu? Soleh Komarudin. Komarudin. Tadi di share screen, Bu. Soleh Komarudin. Soleh Komarudin. Oh masih belum, Bu. Ibu pasti belum muncul ini nih. Statusnya masih validasi Mitra Bapeda. Oke, siap kalau belum gitu, selesai, Bu. Ya. Oh, ya, siap. Nuhun, Pak. Sami, Bu. Mangga. Nah, kenapa rutilahu tidak bisa atau dicoret? Nah, ini kemarin ketika untuk permasalahan yang hibah bansos ya, yang terkait rutilahu, kemarin awal tuh kami kira ternyata rutilahu itu bisa dilakukan input langsung di sistem gitu. Ternyata ketika ditelaah lagi oleh Pak Opi dan kami di bidang PE, ternyata data rutilahu ini tuh harus disinkronkan dengan data yang ada di dinas sosial, sehingga kemarin menunya itu tidak dibuka untuk ketika jadi kemarin kita ingin input tuh udah di dinas Perkim, kita mau alihkan ke dinas sosial, ternyata kata dinas sosial lebih baik nanti usulkannya lewat proposal aja. Jadi nanti mereka yang merekap sendiri, Bapak Ibu. Jadi untuk yang rutilahu silakan hasil yang inputan di SIPD, Bapak Ibu print dan Bapak Ibu bersurat atau berkirim proposal kepada dinas sosial gitu. Jadi nanti mereka punya data DTKS, jadi agar sinkron datanya Bapak Ibu gitu. Untuk yang kasus rutilahu. Untuk Cimanggu, kalau status jalan desa boleh tidak diajukan melalui Musrenbang Kecamatan untuk didanai di APBD 2. Ini tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau yang didanai oleh APBD Kabupaten itu untuk jalan kabupaten saja. Kalau jalan desa itu silahkan menggunakan dana desa. Seperti itu. Yang lainnya, Warung Kiara gimana kemarin, masih ada yang itu nggak, Bu? Masih ada yang datanya belum muncul nggak, Bu? Udah beres, Pak, udah masuk. Udah masuk semua? Ya, udah masuk. Siap. Usulan yang tadi. Gimana? Bojong Genteng, aman Bojong Genteng?
Aman Pak, aman. Alhamdulillah aman. Beres ya. Datanya area sadayana Pak? Tidak ada sih. Cuman 38 yang direkomend sama Bapeda. Mungkin itu karena bukan urusan gitu Pak. Maksudnya dari desanya gitu. Oh gitu. Siap, tapi siap. semua desa sudah ada sih wakil-wakil usulannya gitu. Siap mangga tadi gitu. Ya. Nanti mungkin siap. Mudah-mudahan nanti masih ada yang bisa gitu Pak di sini. Masih ada yang belum diverifikasi, nanti jadi bertambah lagi. Siap. Siap. Ya. Siap. Ada tambahan Pak? Ya gimana Pak, mangga? Tadi jumlah usulan di hasil musrenbang itu 123 usulan. 123 usulan. Oh, siap, Bu. 123. Nah, Bu, yang 123 ini, punten. Ini masih ada yang di tab pengajuan nggak di desanya? Atau di tab pengajuannya udah kosong semua? Udah kosong, Pak. Sudah kosong semua? Oh, oke. Siap, Bu. Nanti saya coba cek ya. Total usulannya 123 ya, Kebun Pedas. Tadi Pak untuk kelengkapan dokumen pendukung itu, Pak cukup foto lokasi ya atau SK Pak? Ini untuk mana Pak? Kasus yang mana? Ya, irigasi. Irigasi pedesaan, JIDES. JIDES. Kalau JIDES sama itunya Pak, sama foto sama SK-nya, SK kelompok tadi. SK aja apa? Sama fotonya? Sama fotonya juga, foto sama SK. Kalau TPS tempat pembuangan sampah lahannya aja Pak. TPS lahannya aja Bu, sama foto lahannya kalau bisa. Ya. Oke, sudah dia satu desa udah mau jatuh dimonitor. Terkait dari usulan itu jumlahnya berbeda, yaitu nanti tolong di Pak. Siap Bu, saya coba cek lagi ya Bu ya datanya. Siap. Surade ada satu desa yang udah mengajukan tapi di monitoring nggak ada. Desa naon Pak? Gunung Sunging, Pak Kreos, Gunung Sunging. Gunung Sunging. Kepala desanya Pak Nanang. Apa? Dicek kalau. Gunung Sunging. Megalodon. Gunung. Kepala desanya siapa? Pak Nanang. Nanang. Dapat. Oh, kenapa kalau di share ya? Tadi mah kan suruh. Nah, ini Pak. Nah, Gunung Sungging, ini kan ada baru 4 usulan. Saya cek masuk mah. Ini masih statusnya validasi mitra Bapeda, Pak. Jadi belum selesai, Pak. Ini nih, kalau Gunung Sungging ya. Gunung Sungging, Surade. Ini ada 4 usulan. Dan statusnya masih validasi, Pak. Jadi nanti kalau udah selesai baru muncul di Bapak. Siap Pak Kres. Siap, gitu. Atur nuhun. Nah, ini Pak Mangga. Sukaraja ada jumlah usulan 275. Tapi diverifikasi ada 99. Siap, nanti saya cek. Tapi ini yang 75 dari 99 ini ada desa yang nggak masuk nggak untuk Sukaraja? Atau sudah masuk semua? Ada satu desa masuk, Pak. Cuman hanya 2 usulan yang masuknya. Oh, Desa siap. Pasir Halang. Ya, tolong dicek ya, Pak ya. Siap, Bu. Siap. Pak Krisno. Kalau Pasir Halang, nama desanya siapa, Bu? Nama kadesnya? RM Yusuf, Pak. Hah? RM Yusuf. Yusuf. Ya. RM Yusuf. RM ya. RM. Ada Bu, saya cek data.
Poin kerja mesti kirim ke riset saja tentang barang dan jasa asistensi. Asistensi apa salahnya baru hari itu kalau diskusi. Yang adalah Facebook ya orang kalau Jumaah. Ya dibatas waktu ambil. Ada apa dicek lah. Bisa sekarang aja Sukaraja si halal diselamatkan RM Yusuf KTP Kedapo Yusuf audisi screen share untuk yang itu Bu RM Yusuf yang suka pasir halang ya ini contoh masih ada yang divalidasi oleh mitra Bapeda Bu. Oh iya Pak ya, terima kasih Pak ya, masih ada yang ya. Belum diselesaikan Bu. Siap Iya. Bapeda belum divalidasi. Belum divalidasi. Puskesmas Karawang, usulan pengadaan lahan gedung tidak pengadaan lahan atau pembangunan tapi tidak terinput oleh operator desa karena gini. Untuk yang pengadaan lahan itu nanti puskesmasnya aja suruh menghubungi bagian perencanaannya Dinas Kesehatan supaya diinputkan di renjanya ya Pak ya. Jadi nggak usah ku Bapak diinputin lagi. Jadi si puskesmasnya biar langsung menghubungi dinas teknisnya gitu, agar diprioritaskan. Oke. Makres untuk verifikasi setiap kegiatan, uraian rekomendasi dari Bapeda berarti dilengkapi ya, nggak bisa disimpan Pak. Gangguan bukan. Uraian rekomendasi dari Bapeda dilengkapi. Itu nggak bisa disimpannya gimana? Kan kalau misalkan nggak bisa disimpannya, nah ini bisa. Ada apa Bu? Kita foto dulu. Screen share. Nah, jadi nanti ketika verifikasi, kalau misalkan nggak bisa disubmit, itu mungkin ada beberapa field atau form yang salah Bapak Ibu isi. Yang pertama, uraian rekomendasi ini kalau bisa jangan lebih dari 255 karakter. Itu yang pertama. Terus yang kedua, volume ini jangan ada. Kalau misalkan dia pakai coba ini ada antara dua Bapak Ibu. Kalau misalkan dia bilangannya desimal, misalkan 2,5. Bapak Ibu pertama cobain dulu 2,5. Kalau misalkan nggak bisa baru masukin 2,5. Takutnya nanti ada kesalahan di penulisannya. Kadang-kadang browser tuh beda-beda permintaannya. Kadang ada yang minta pakai koma untuk desimal tuh, kadang ada yang minta pakai titik untuk bilangan desimal. Terus untuk rekomendasi anggaran ini langsung aja, jangan ada tanda baca gitu. Misalkan butuh 100 juta, ya udah tulis aja 100 juta. Disetujui. Misalkan ini outputnya apa. Jadi untuk ini diharap diperhatikan apakah dia minta titik atau minta koma. Kadang-kadang suka kayak gitu. Untuk yang bilangan desimal. Untuk proposal ke dinas sosial dikirimnya kapan? Kalau bisa secepatnya Pak. Lebih cepat, lebih baik. Kecamatan Tegal Bulet juga masih banyak yang belum divalidasi Bapeda. Pak Kres siap, nanti kita dorong supaya biar cepat diselesaikan.
Ada lagi yang lain? Pak Krisno. Yuk, siapa Mangga? Cibadak. Siap Mangga Pak. Ya usulan di Warna Jati kaitan dengan kesehatan. Siapa? Pengadaan bak sampah, roda pengangkut sampah ini harus dilengkapi apanya? Oh, roda doang ya Pak? Sarana itu doang ya, pengangkut sampah ya? Kesehatan berarti pemitingali didinya di Desa Warna Jati. Warna Jati ya. Desa Warna Jati. Kedapat LLC lingkungan hidup ya. Penyediaan tong sampah. Oh, ini mah cuman itu aja Pak. Kalau bisa mah. Ya. Kalau itu sarana kesehatan motornya doang Pak. Bukan, pengemotor juga ada ya. Terus pengadaan bak sampah, roda pengangkut sampah, Pak, itunya. Roda itu berarti kan gerobak, kan? Iya, gerobak ya. Oh iya benar ini roda pengangkut sampah. Pengapuan. Ini apanya Pak? Kalau bisa ini mah itunya aja Pak. Foto lokasi aja Pak. Lokasi ya? Ya foto lokasi aja Pak. Yang kalau motor ini motor gimana motor? Motor ini biasanya di operasi kalau ini Pak dilaksanain ini sama siapa sih Pak? Sama ada Karang Taruna atau ada apa Pak yang jadi penanggung jawab nanti roda yang operasiin rodanya Pak? Pelatihan bengkel motor berarti ada kelompok Karang Taruna ya kelompoknya ya? Kelompoknya aja. Kelompoknya ya foto kelompok ya? Iya, kalau bisa nama-namanya lebih bagus itu Pak. Ya kelompok itu berarti kan di situ ada nama-namanya. Iya, gitu aja Pak. Ya, jalan mah tetap itu ya ada foto itu ya. Iya, foto lokasinya Pak. Ya, enggak pembangunan sepi tank sama aja. Makasih Pak Krisno. Siap Mangga Pak, sama-sama. Untuk Cibadak Utara silakan. Untuk Kecamatan Cibitung berapa yang sudah divalidasi dan belum? Aduh, Cibitung bisa. Pak ketinggalan Pak. Ya, siap Mangga Pak. Pak, benar, izin Pak. Siap pada Pak. Mangga. Pak, tanggal 23-24 sekarang bukan verifikasi itu SKPD? Iya, 23-24 sekarang. Oh. Jadi siapa HP? Kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya ditolak oleh Bapeda, itu nggak akan muncul di ini ya? Nggak bakal muncul Bu, nggak bakal muncul di verifikasi Ibu. Di verifikasi. Ya jadi kalau yang ditolak nggak bakal muncul di tab verifikasinya, di data Ibu nggak bakal muncul gitu. Langsung otomatis terhapus. Oh iya, di desa pun ya? Iya, kalau di desa muncul Bu statusnya. Oh gini, jadi ketika orang desa mengusulkan 123 usulan, kami ini dikasihin ke kami, terus yang ada tadi dibuka di sini terverifikasinya cuma berapa? 53. Berarti itu yang bukan ditolak begitu? Bukan itu Bu, itu otomatis yang sudah terverifikasi bisa Bapak Ibu lanjutkan gitu. Oh iya. Mungkin akan lebih baik kalau yang hasil yang masuk ke Bapeda tadi yang akan disampaikan Pak Krisno ya nanti akan mungkin itu yang nanti tertolak sampai dengan tanggal sekian jam sekian yang sudah yang masuk sekian yang tertolak sekian. Oh siap Pak, nanti saya coba buat rekapannya. Pegangan sementara karena kita juga bingung ngitungnya ini. Siap Pak, siap. Saya buatin itu forward. Siap Pak. Orang kacirian ya, tolak sekian.
Terus Kecamatan Cimanggu, nanti ada rekamannya Pak. Nanti buka aja YouTube Bapeda. Saya share di grup IT-nya. Pak Kres, nyalin dong Pak Kres. Siap, mangga Pak. Kaitan ini ya, di sini kan ada rekomendasi mitra Bapeda ya. Iya. Rekomendasinya adalah lengkapi dengan titik koordinat. Iya. Sedangkan ini kan sudah diverifikasi apakah dilengkapi oleh kecamatan titik koordinatnya. Nah, ini Pak, nanti titik koordinat Bapak dilengkapi pas di berkas pendukungnya Pak. Kayak tadi jalan. Nah, jalan jalan lingkungan. Nah, Bapak di filenya tambahin lokasinya gitu. Oh iya, siap. Berarti harus ditambah oleh kecamatan ya? Iya, gitu. Oke, siap. Makasih Pak Kres. Kecamatan bisa input usulan tambahan yang belum terinput oleh desa, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kecamatan sekarang nggak kayak RKPD online dulu bisa menginput lagi. Kalau sekarang tugasnya cuma melakukan verifikasi saja, tidak bisa menambah usulan dari desa gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang-kurang, itu Bapak Ibu tadi bisa diusulkan melalui Pokir, ataupun bisa langsung menghubungi dinas terkaitnya untuk dimasukkan ke dalam renja mereka. Cibitung sama Jembatan gantung namanya foto lokasi aja. Foto lokasi aja Bu kalau jembatan gantung. Oke. Jadi gasoran 40 siap dicek Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Udah mau masuk asar. Nanti untuk hasil ini, videonya bisa Bapak Ibu bisa tonton lagi di YouTube. Terus nanti ringkasan-ringkasan yang tadi masukan dari Pak Eko Kalapanunggal akan saya buatin untuk jadi pegangan Bapak Ibu ketika nanti des verifikasi. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas ataupun kata-kata kalimat-kalimat yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.